Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soliter. Dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini liputan kita akan mengunjungi salah satu peternak ikan lele. Kita kebetulan berada di daerah Pastere ya, Bandungan, tepatnya Kampung Tumaritis. Alhamdulillah kita akan coba mengunjungi salah satu peternak lele di sini. Untuk itu tetap stay tune. Assalamualaikum Pak. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punten, ini badai mengganggu ya sebentar. Saya mau tanya-tanya terkait apa namanya peternakan Bapak ini ya, gitu. Jadi sedikit mengganggu waktunya Bapak lagi ngasih pakan ya. Bersih-bersih ya Pak ya. Baik Pak, sedikit mengganggu ini saya akan tanya-tanya tadi seputar aktivitas Bapak terutama beternak ikan lele ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa Pak? Bapak Parta ya. Asli penduduk sini ya Pak ya? Asli. Baik. Udah berapa lama Pak ya berkecimpung atau menggeluti peternakan lele ini Pak? Baru setahun lebih lah. Setahun lebih. Sepanjang setahun lebih ya berarti. Setahun ini sebelumnya Bapak pernah mengikut pelatihan apa emang autodidak belajar sendiri gimana Pak? Ya sedikit banyak saya ini termasuk belajar dulu lah. 3 bulan saya belajar. Di lembaga kursus atau ada orang yang udah biasa atau gimana? Ada yang orang udah biasa. Udah biasa, Bapak belajar selama 3 bulan. Ya. Oke. Jadi secara garis besar ini kan dari mulai ngawinin ya Pak ya? Ya, ngawinin. Pemijahan ya istilahnya ya. Nah, dari mulai pemijahan bisa Bapak ceritakan kronologi secara ya singkat tapi penjelasan mengenai dari mulai pembenihan, pemijahan itu gimana. Jadi kita punya lele otomatis jantan dan betina ya Pak ya. Iya. Nah itu syaratnya untuk mijah itu umur berapa atau besaran kiloannya atau gimana Pak biasanya? Jadi begini ini dulu dilihat dulu apa ini udah waktunya dipijahkan atau belum, ada tanak-tanaknya. Nah, jadi ininya ini udah membesar perutnya ya, udah besar, besar, terus itunya udah agak ke ungu-unguan. Alat vitalnya? Alat vitalnya. Oh ada ya, pennya itu ya? Ya, itu ceweknya itu. Oh berarti itu udah birahi atau udah siap dipijahkan? Udah siap, udah. Nah, itu ciri yang perempuan, yang betina ya? Yang betina, jadi telurnya udah tua gitu. Oh, jadi indikasinya ketika pen berwarna apa tadi Pak? Warna ungu. Berwarna ungu dan perutnya udah buncit lah ya, Iya, udah iya. besar, itu telurnya udah matang. Udah matang. Tinggal selanjutnya dikawinkan. Nah, selanjutnya untuk yang jantan gimana Pak? Ada perbedaan? Yang jantan itu kelaminnya memang udah ini ya, udah ada memerah gitu. Memerah juga? Memerah juga. Oh, jadi memang kalau memerah pengertian dia udah matang, udah birahi ya istilahnya Mungkin gimana? udah ya kalau Udah waktunya Udah membuahi. waktunya, ya. Nah, berarti udah 2 syarat itu ada ketemu, Ya. kita satukan dalam satu kolam khusus. satu kolam khusus. Ya. Ya. Terus selanjutnya berapa hari itu? Gimana? Lakuannya gimana Pak? Ya itu dulu kolamnya dibersihin dulu. Betul. Jadi supaya nanti airnya juga bening ya. Ya. Airnya bening. Ya, terus dipasang injuk. Oh, ijuk. Ya yang diampar injuk. Gas. Cuma 1 malam. Oh, jadi digabung antara betina dengan jantan itu 1 malam 1 malam. dan diinjuk. Ya. Nah, untuk airnya ada ketinggian khusus atau ada pengukuran pH atau biasa aja? Ya, airnya ada sekitar 30 cm lah. 30 cm ketinggiannya ya. Ya. Supaya itu kan ada injuk itu kan ini pakai batu ya. Betul. Jadi supaya batu itu ke ini. Ke air jadi Kelewatin. Ya, kelewatin. Oh, jadi injuk itu
apa namanya ditindih sama Iya, batu. iya, ditindih sama batu. Oh jadi biar nggak ngambang ya Pak ya? Nggak ngambang. Dan dia posisinya di bawah air, permukaan air. Iya. Dan selama 1 malam jantan dan betina jadi pengantin ya, Iya, jadi sama pengantin. semalam. Iya. Selanjutnya katakanlah saya pagi hari nih jam 6 saya gabungkan, Iya. saya nikahkan jantan dan betinanya Iya. dalam satu tempat ya kan. Iya. Nah terus jam berapa saya angkat? Pagi 6 ketemu 6. ke 6 ketemu 6. Nggak nangis tuh yang perempuan? Enggak. Yang diangkat yang mana Pak? Jadi itu dulu injuk dulu diangkat. Oh, Jadi malah injuk? Iya, kan itu telurnya Nempel injuk, dipindahin ke kolam yang udah siap. Udah Disiapkan. disiapkan, airnya udah bersih, Mm-mm. udah jernih, terus kolamnya juga ini dulu, disikat dulu. Sikat ya? Oh dari nggak boleh ada lumut-lumut? Nggak boleh, nggak boleh. Oh harus steril ya Pak ya Iya, istilahnya ya? steril. Ah. Berarti yang dahulu dipindahkan itu Injuknya. induknya. Iya, Nah itu jantan betina masih dalam satu kotak? masih satu kotak. Nggak berantem? Enggak. Enggak ya? Enggak. Nah berarti ya udah berarti mereka ditinggalkan malah induknya yang kita pindahkan, Iya, induknya ya. dulu pindahkan. Nah selanjutnya dari induk itu berapa lama sampai dia menetas lah? Sebenarnya tes 2 malam lah, 2 malam. 2 malam. Udah kelihatan tuh apa namanya benihnya itu ya? Udah menetes, udah kelihatan anak lari itu. Oh kayak apa ya namanya burayak ya? Iya. Burayak. Kalau anak bandeng kan nener ya. Oh burayak udah kelihatan. Nah itu posisi berapa hari Pak? Maaf. Udah netesnya. Ah. Netesnya 2 malam lah udah. 2 malam udah netes. Iya. Selanjutnya dia harus makan dong. Enggak dulu. Enggak dikasih makan dulu. Nah, berapa lama? Jadi 4 hari lah. Oh dia masih bawa indung itu ya? Ya, habis netes 4 hari baru dikasih makan. Oh iya, saya nanti belum nampak. Berarti kelihatan dia ada cadangan makanan ya? Ada cadangan Oh, makan. kalau ikan rata-rata seperti itu. 4 hari. Selanjutnya setelah 4 hari kita kasih makan apa? Itu cuk, cacing cuk ya. Oh ada mungkin cacing darah yang merah itu bukan Pak? Ya yang merah. Atau Yang- cuk-cuknya ini apa namanya? Nyamuk? Iya. Enggak ya. Beli Pak? Ya, Ada. Beli ada. Oh cacing merah ya? Cacing Oh merah. apa cacing sutra Pak? Model-modelnya kecil yang halus ya? Yang kecil yang Ah. merah, yang merah. Itu selama berapa lama Pak? Itu tergantung ikannya, kalau banyak kan kalau dikasih sedikit itu cepat habis. Oh kelihatan ya? Ya, kalau memang ikannya banyak, Mhm. ya memang satu kali ngasih itu kalau ikannya banyak Mhm. sekitar 5 liter. Oh 5 liter. Iya. Oh jadi kita tuh emang ada parameternya? Ya, Ada cetokan gitu? Iya, ada. Liter. Oh jadi gitu. Oh iya. literan ini aja, literan beras. Beras itu bisa ya? Iya. Oh jadi dia volume air ya? Iya. Kelihatan. Bisa gitu. Nah dan pemberian makannya itu sehari berapa kali Pak? Kalau memang itu cacing mah nunggu habis dulu. Oh kelihatan. Ya, Habis kalau Pak. habis Tambah lagi. ditambah lagi. Hmm. Sampai 3 kali kasih sama cacing. Bapak cacing itu sendiri produksi sendiri ngasih itu apa beli? Beli. Oh ada yang menyediakan ya Pak ya? Iya, iya. Oke nanti kalau kita bisa cacing. Kita lanjut berarti setelah tadi 2 hari apa namanya telur netas, terus selama 4 hari dia tidak makan, anak ada makanan, kasih cacing. Selanjutnya setelah 4 hari terus sampai berapa lama tuh cacing? Cacing sampai 14 hari lah. 2 minggu ya? Udah 2 minggu. 2 minggu cacing, lepas cacing, ganti pakan baru. Pakan baru dikasih pengli. Pengli apa tuh Pak? Pengli tepung ya. Jenis tepung. Pengli ya. Soliter mungkin saya pernah istilah pengli, tepung coba kayak gimana Pak? Kalau ini kan yang keduanya ini. Oh Ada yang kayak debu aja. Yang Tapi ini serbuk khusus pelet yang halus apa emang namanya pengli ya Pak ya? pengli. Oh. Ini pengli 1 ini namanya. Pengli 1, ada ukurannya ya, size-nya Iya. pengli 1. Ini selama 14 hari lele itu makan pengli. Iya. Sampai umur biasanya sebulan. Bulan lah. Sebulan ya, udah bisa pelet mini. Ya. Udah bisa pelet ini. Terus dikasih PF 500. Apa Pak? PF 500. PF 500 apa Pak? Jenis Jenis pelet aja. Cuman pelet. besar dari ini. Oh, itu ukurannya, mungkin size-nya itu ya. Iya. Tapi aroma rasa sama, cuma PF 500 orang udah tahu gitu ya. Udah tahu ya. Baik. Satu sebentar Pak. Berarti soliter dari paparan Pak Parta tadi tergambar ya bahwasanya ya mungkin nggak segitu rumit tapi ya butuh waktu pengalaman ya Pak ya. Bapak sekaligus coba jadi apa ada proses gagal dulu jatuh dulu gitu enggak? Gagal dulu. Gagal tetap ya. Iya. Ada proses itu ya Pak. Ada. Justru guru yang mahal itu ya Pak ya. Guru. Makanya saya 3 bulan sekolah di sini. Dan Oh. ini ada udah yang biasa, ini juga saya kan meneruskan di sini. Oh meneruskan. Ya, meneruskan. Jadi saya di sekolahnya kepada yang punya ini.
Begitu. Oh, jadi sebelumnya Bapak sebelum katakanlah belajar Iya. belajar ilmu itu pernah nyoba dan gagal apa gagal dulu? Gagal dulu. Emang mesti sekolah dulu ya judulnya ya seperti itu. Nah, saya ikut sekolah sama Bapak. Sama insya Allah pengetahuan Bapak juga kita bagikan ke soliter di rumah di sana. Semoga bisa menjadi inspirasi. Namanya ilmu insya Allah berkah ya bagiannya Pak ya. Kita nggak boleh ilmu ya. Pengen jadi ketika ini diamalkan sama mungkin yang sekarang lagi kena PHK ataupun butuh bingung cari referensi usaha, bisa coba nih pembenihan ikan lele. Gambarannya seperti tadi. Ya kan seperti itu. Lanjut Pak ke berikutnya. Setelah tadi masuk PF, bukan PF Koceng ya? PF Koceng mah merek antena ya Pak ya? PF 500 kurang 0,1 ya. PF 500. Nah itu berapa lama Pak setelah PF 500? Itu tergantung lihat itu lele besarnya. Ya, Ukurannya. Ya, kalau udah mampu memang makan yang udah gedean dikasih yang gedean. Itu perkiraan segede apa Pak? Untuk korek atau apa? Perkiraan biar gampang. Untuk korek. Untuk korek ya? Untuk korek. Oh kalau untuk korek dirasa dia udah mau makan pelet yang kecil, PF 500 tuh ya? Ya. Silakan. Jadi tergantung kita lihat itu, lihat ikannya, lihat lelenya. Oh gitu. Kalau yang dikasih dicoba gini. Kalau mampu dia udah dikasih yang gedean, dikasih. Oh ganti. Ganti. Berarti bahasa kasarnya ganti dong yang gede kurang kenyang gitu ya Pak ya? Ya. Ya seperti itu. Gembo juga loh ya Pak ya. Lumayan. Nah sekarang jadi itu udah proses tinggal nunggu. Berarti udah proses di atas naik dari level PF 500 ke pelet yang gede itu udah tenang tuh kita ya. Hitungannya kita tinggal harusnya pembesaran. Nah itu pembesaran sampai panen lah katakan berapa lama Pak? Dari umur 2 minggu PF goceng ya kan? Ya. Terus sampai dia pelet gede itu berapa lama Pak? Berapa bulan? Jadi itu habis PF 500, ganti PF lagi 500. PF 800. PF 800. Iya. Nah, catat tuh, soliter. PF 500, PF 800. Iya. Itu berapa lama? Lihat Ya, ikan sebulan setengah lah. sebulan setengah. Iya. Naik berarti dia size-nya ya. Iya, iya. Dari pentul korek sampai pentul apa nih? Ya gedean lah. Gedean korek. Pentul apa lagi yang ya, Ya, dari korek lah ya. Ukuran 54 lah atau 45. 45 cm. Ah, sorry. Tahu ya, saya juga kalau itu cuman ada ini ada namanya, Nama. ada di 312 atau 323, Hmm. 34, Hmm. 45, 45. ya 56, Hmm. 78, Hmm. 67, Hmm. 78, 89, Hmm. 910 tuh udah Oh, 910 tuh udah termasuk PF ya 800. bukan, Bukan. udah termasuk dewasa lagi. Oh, dia. dewasa. Udah layak konsumsi. Udah lah. Belum ya? belum. Oh, dewasa dalam artian proses lepas masa kanak-kanak. Ya, masa Gitu. kanak-kanak Atau ya. masa ini ya, kumincir kalau Masa- memang ya. Betul. Jadi betul, ya. kerentanan dia dari penyakit udah terlewati siklus itu ya Pak ya. Oke berarti ukuran ada size-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Ya. seterusnya sampai terakhir size berapa Pak? 10, 11. 10, 11. Nah, itu lewat masa itu baru banyak dewasa nih. Nah, dewasa. Baru pembesaran. Pembesaran. Itu berapa bulan? Itu 2 bulan setengah lah. Baru setengah. Berarti dari mulai pemijahan telur netes selama 2 hari itu sampai besar itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Sampai panen 3 bulan. Itu 3 bulan udah panen. Panen. Itu per kilo tebakan bisa berapa ekor Pak? Ya tergantung ukuran itu. Hmm. Kalau ukuran yang 10 atau 910 ya. 910? 910 1 kilonya cuman ada 55 biji. 55 biji. Iya. Berarti kalau udah 3 bulan paling 5-6 ekor kali Pak ya? Nyampe? Lebih? Kalau Itu, udah itu yang paling itu. Yang udah paling- maksimal ya? Udah kita harus angkat ya? Karena saya rata-rata kan untuk ukuran pecel lele itu ukuran segitu ya Pak? 6 atau 5 ekor ya? Enggak, kalau pecel lele mah gede. 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 Bisa berapa tuh Pak? Cuma baru itu kalau 910 kan lewat dari itu udah namanya tanggung. Oh tanggung. Tanggung. ABG ya? ABG itu. Lele juga ada ABG-nya soliter. Udah tanggung. Ya kita namanya. istilahkan itu biar mempermudah gambarannya gitu kan, siklus manusia ya. ABG udah tanggung ya, remaja tanggung ya kan. Remaja tanggung. Oh tapi berarti pengertiannya kalau 9-10 itu emang belum bisa panen ya Pak ya? Belum. Belum. Oh 90 udah. Oh udah. Itu Saya kan agak memang bingung. yang paling gede. Mana yang gede? Yang paling gede kalau kan dari itu dari kebanyakan yang pesan yang mintanya Oh. dari 56, Hmm. 67, Hmm. 78, 89. Itu 10 910 teh udah paling gede itu. Oh berarti Ya. pengertiannya Bapak ini sebenarnya orang diminta itu buat pembesaran lagi ya Pak? Betul. Bukan buat langsung dikonsumsi jual ke tukang pecel lele atau Bukan. pengkonsumsi ya? Kalau pecel lele mah namanya udah ini udah palang. Oh begitu. Udah daging gitu namanya Nah, daging. ya. Itu, oh berarti pengertian Bapak cuma siklus sampai 3 bulan, Ya. nanti ada
secara pemasaran ada orang datang kemari ya Pak ya, Iya. yang siap menerima ya. Iya, iya. Rata-rata Pak dalam satu kali panen itu bisa berapa kilo? Kita atau kilo gimana? Sama inilah yang pengalaman lah. Yang sudah pengalaman yang biasa saya sambil belajar kan. Betul. Sambil belajar ya bangsa 30-40 kilo lah. Selama 3 bulan, per 3 bulan kan? Tapi tergantung kita ininya punya kolamnya berapa Oh, kolam gitu. Betul. Makin banyak, Makin ya, banyak, makin makin banyak naik lagi. volumenya Pak ya. Betul, Betul. Iya, berarti gambaran sih kayak gampang tapi jatuh bangunnya itu pasti kebayang. Ada faktor kendala lah hari ini cuaca yang seperti gimana yang sebenarnya layak buat lele Pak? Ya kalau lele nih kalau habis netes, Betul? kalau digang terus-terusan itu gagal. Kebanyakan gagal. Begitu. Iya, Nggak ada antisipasi kasih paranet gini atau enggak? Tetap aja. enggak tetap aja. Mungkin gitu ya. Karena mungkin asam tinggi kali ya. Kedinginan. Kedinginan. Kalau lele nggak mau dingin. Oh, hangat harusnya ya. Iya, harus hangat. Atau bisa diantisipasi dengan dikasih apa namanya saung gitu enggak ya? Enggak, sama aja, beda. Beda. Tetap aja ya. Cuaca dingin. Oh kan temperatur ya, Iya. suhu ruangan ya, suhu alam Suhu alam. seperti itu. Berarti seperti cuma 3 bulan ya Bapak panen per 3 bulan ya. Mau meningkatkan volume panen berarti tinggal nambahin kotak ya Pak ya. Cuman kotak. Ada yang menarik yang saya lihatnya saya keling-keling tadi sebelum itu ada benang nih ngebentang di kolam itu maksudnya apa tuh Pak? Maksud buat apa tuh? Apa ada anak kecil main layangan nyangkut di situ biarin atau gimana Pak? Enggak. Ada hewan itu ya. Ayo, hewan. Predator? Nah, Hama lah ya? Ya, hama. Oh jadi salah satu upaya Bapak mengcounter atau Dikasih itu. malam hama kasih benang ya? Ya. Jadi dia takut kalau pakai itu. Semakin begitu kan ada ya. Dia nggak bakal berani turun tuh. Nggak bakalan. Oh jadi Ya. jadi kalau di sawah apa Ya. orang-orangan ya? Oh ini itu nggak usah digoyang-goyang kan? Nggak usah. Bentangi itu aja gitu ya? Ya. Kelawar ya Pak ya? Kelawar. Oh dia mikir ada yang jagain nih gitu ya? Karena emang kalau nggak salah kelawar itu kan mereka punya sensor, dia nggak punya mata, jadi mungkin ngelihat ada benang takut. Oh, jadi selama ini itu ya pelindungnya salah satunya ini ya, Ya. nggak usah apa-apa ya. Nggak usah. Kalau hama alam kelawar namanya benang ya Pak ya. Itu aja. Ada hal lain nggak Pak? Selain hal yang menarik yang bisa dibagikan ke Soliter mengenai peternakan atau pengalaman lah kesan Bapak selama setahun ini menggeluti ternak lele ini, apa yang bisa Bapak bagikan buat calon-calon wirausahawan yang mau mencoba ternak lele ini Pak? Yang Ya, penting kalau udah di pengalaman Bapak ya, betul kalau menernak lele ya kalau kita ngurus anak mah harus telaten ya. telaten, cermat ya Pak ya. Cermat itu ya. Tuh kedua telaten berarti jangan bosenan dong Pak. Jangan bosan, jangan putus asa. Putus asa. Hmm. Betul. Intinya kalau bahasa Sunda kita mah lamun keyang pasti parang ya Pak. Insya Allah ya. Kita harus ada proses seperti itu. Jadi pesannya buat calon-calon entrepreneur berusaha di sana. Jadi Pak Parta berpesan telaten, artian bahwa ketika memulai usaha, contoh usaha ternak lele ini harus tahan uji, siap banting dengan segala kendala yang ada ya Pak. Insya Allah berhasil dan selalu berserah diri kepada Allah dan minta agar usaha kita diberkahi. Itu aja Pak pesannya. Baik. Terima kasih banyak Pak Parta, semoga berkah usahanya makin baju, Allah makin banyak kan volumenya ini ya kan. Insya Allah kita mampir lain kali. Syukur-syukur pas panen kita bisa lihat ini pengangkatannya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.